Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Oke, mental masih aman, semoga saja teman-teman ya. Semoga saja mental aman. Yang intinya tetap secangkir kopi lah ya. Harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama nih teman-teman ya, untuk perkembangan daripada sektor kripto selama ya momok ini masih tinggi teman-teman ya, kita belum bisa melihat kinerja market yang begitu bagus. Momoknya apa? Yes, kita melihat dari chartnya Bitcoin dominance ya, atau market cap daripada Bitcoin dominance, di mana dia udah berada di area 62,91% saat video ini dibuat ya. Kita bisa melihat bersama-sama di sini teman-teman ya, kita zoom dulu. Ada tiga kali percobaan. Pertama nih ya, pertama di tanggal 7 Februari ya, ini percobaan pertama. Abis itu dia terjadi penurunan ya, dia tertingginya di area 62,26. Oke, terjadi koreksi kembali, dung ya kan, dia recover kembali nih teman-teman ya. Nah, ini adalah percobaan resisten kedua ya, dan dia terjadi koreksi kembali teman-teman ya, dan mencoba lagi ya, ini bisa dikatakan area resisten ketiganya ya kan. Habis itu dia terjadi koreksi dan bisa kalian lihat kali ini dia ngejebol di area resisten ketiga area ini ya. Setelah 3 kali percobaan barulah terjebol ya, didukung juga oleh tarif Trump ya, makanya market tergejolak, Bitcoin dominance naik, marketnya drop teman-teman ya, ditambah dengan Bitcoin drop, ya udah komplit gitu teman-teman ya. Oke ya, pertanyaan apakah masih ada alt season, kita lihat teman-teman ya. Hukum alamnya alt season adalah Bitcoin dominance ini drop, price-nya Bitcoin pump atau up, naik ya, seperti itu. Dan semoga saja ya, ini dalam time frame daily ya, semoga saja Bitcoin dominance segera junam teman-teman, harapannya seperti itu. Jangan sampai ke Uranus tapi dia ke Palung Maria ya, semoga saja ya. Kalau dia masih kuat naik sih tidak menutup kemungkinan di area 70 bakal kena nih ya. Kalau 70 kena ya kita siap-siap aja mentalnya. Oke, mental apa? Akumulasi kalau kalian memang yakin dengan beberapa altcoin ya kan. Tapi kalau kalian nggak yakin ya persiapkan mental aja. Semoga saja sih nggak ke area 70 ya. Semoga dia drop ke bawah. Oke ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi tentang PP Coin, teman-teman ya, dimana walaupun harga PP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, itu udah menjadi hukum alam juga, teman-teman ya. Bukan hanya PP, melainkan secara overallnya dari sektor meme coin juga turun, dari token-token utilitas juga turun, jadi secara overallnya turun ya. Bukan kesalahan daripada si PP. Nah, Wells ya, wallet menarik sekitar 3,74 juta US dollar, di mana dalam PP dari Binance. Apakah kenaikan harga akan segera terjadi? Ingat, penarikan ya, berarti ada pengeluaran dari Binance. Oke, jadi ada yang mengeluarkan token PP dari Binance ya, dikirim ke hot walletnya atau ke wallet dingin dia lah ya, untuk disimpan dalam jangka panjangnya. Nah, Dompet Paus baru telah membuat langkah signifikan di pasar mata uang kripto, menarik sekitar 492 miliar token PP teman-teman ya. Di mana senilai sekitar 3,74 juta US dollar dari Binance. Akumulasi substansial ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada potensi jangka panjangnya. Oke, untuk jangka panjangnya. Jadi, well, saat harga turun itu mulai mengakumulasi gitu kan. Cuman saya sedikit menyarankan buat kalian semua ya. Gini, kalau kalian masih prospek, masih respect gitu dengan PP Coin ya, silakan di hold aja teman-teman ya. Tapi kalau kalian memang bullish banget terhadap PP ya, mau DCI ya silakan teman-teman ya. Yang penting ya itu tadi, jangan pernah berpikir manisnya, tetap pahitnya harus dipikirkan juga. Nah, di mana di sini kalau kita lihat teman-teman ya,
Meskipun hanya terjadi kenaikan harga 0,34% selama 24 jam terakhir, pada saat itu ya teman-teman ya PP diperdagangkan pada kisaran 57 kayak gitulah ya, dengan 50 di belakang koma mencerminkan pergerakan minimal tetapi menyiapkan panggung untuk kemungkinan kenaikan di masa yang akan datang. Oke ya. Jadi apakah sebagian besar pemegang PP masih terendam air? Ya memang teman-teman ya masih di bawah tekanan ya, tekanan udara ya. Nanti kalau airnya udah surut kan kita nongol ke atas tuh, menghirup udara segar dengan profit ya, harapannya seperti itu ya. Dan berikutnya harga daripada koin PP itu memprediksikan atau membidik ya atau menargetkan kenaikan sekitar 130% saat para paus mengumpulkan sekitar 492 miliar PP menjelang penembusan penting. Oke ya teman-teman ya. Ya kita ketahui sendiri lah ya, memang target daripada PP itu cukup ambisius. Oke, PP koin mata uang kripto berbasis meme yang telah menarik perhatian komunitas kripto baru-baru ini mengalami tekanan turun sekitar 15%, bahkan dalam seminggu terakhir lebih dari ini gitu kan. Kalau kita lihat meskipun terjadi penurunan ini harga PP tetap berada di atas level support di area 74 yang menunjukkan potensi ketahanan dalam menghadapi fluktuasi pasar yang lebih luas teman-teman ya. Jadi pergerakan PP itu masih mempertahankan di range harga tersebut. Nanti kalau PP bisa ke kepala 5 ya waktunya teman-teman ya. Kita bisa berspekulasi bahwasanya kemungkinan itu adalah momen yang sangat-sangat pas untuk DCI ya. Gitu teman-teman. Oke. Dan kali ini kita lihat dari Etherscan-nya teman-teman ya. Untuk parameter harga PP itu kan berada di kepala 6, kepala 7, naik turun lah di area tersebut ya. Semoga saja turun sampai di kepala 5 ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari holdernya teman-teman, PP ada persentase kenaikan holder ya, ada persentase kenaikan daripada pemegangnya. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman untuk transaksinya lumayan ya, lumayan ramai juga 17 detik, 29 detik, 1 menit. Ya, ini lumayan ramai teman-teman ya. Bisa kalian lihat ya 2 menit yang lalu dari Binance 14, dari Coin One ya, Binance 16, OKX ya kan. Nah, Binance 15. Nah, ini adalah dari segi transaksinya yang ramai itu kalau pertukaran Binance ya teman-teman ya. Cukup ramai nih ya dari Binance. Oke ya. Menarik juga sebenarnya teman-teman ya untuk holdernya. Kok informasi untuk holdernya ya, kita melihat teman-teman persentase pemegang terbesarnya itu tetap Binance ya. Yang kedua ini ada alamatnya ini teman-teman sekitar 3%-an, Binance 5% ya. Oke, Binance 15%, Robinhood ini sekitar 3%-an teman-teman. Sorry, iya 3%-an. Di bawahnya ada Binance 28 lagi, ada Revolt3, ada Dead Wallet. Nah, Dead Wallet ini 1,6 ya teman-teman ya. Semisal ini Dead Wallet ya, ini kan alamat pembakaran. Semisal Dead Wallet ini semakin meningkat, dia bisa menduduki peringkat pertama ya. Entah nge-burning 20% aja dari total supply. Wah, saya kira di sini akan jadi hype juga ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara apakah PP masih ada prospek, saya kira masih ada teman-teman ya. Mengingat pemegang terbesar itu ada Binance, di bawahnya itu 3% itu alamat mungkin timnya atau apa. Yang ketiga ada Robinhood ya. Jadi ya cukup tenang juga lah untuk ngeholdnya gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang PP. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.